Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi koperasi simpan pinjam pada bagian pinjaman. Langkah yang pertama adalah kita lihat masukkan dulu anggota atau nasabah yang akan meminjam. Di sini caranya klik tambah, kemudian masukkan nomor anggota, kode anggota, nama, KTP, dan seterusnya. Kemudian klik simpan. Jika ada yang salah kita klik, kemudian ubah, kemudian ganti nomor anggota atau mana yang ingin diganti. Kemudian jika ada yang kurang pas lagi bisa kita hapus di sini, hapus. Oke. Langkah berikutnya adalah peminjaman. Di peminjaman sini kita masukkan peminjaman. Caranya adalah klik tambah, kemudian kita cari nasabahnya siapa, misal di sini. Kemudian di tanggal pinjam ini kita bisa ubah sesuai dengan tanggal peminjaman. Jika penggunaan koperasinya sudah berjalan, kita bisa atur mundur. Misal peminjaman dilakukan pada 2016, di sini bisa kita ganti 2016. Kemudian ada bulan, ada tanggal, bisa kita ganti sesuaikan dengan tanggal yang berlaku. Sini misal besar pinjamnya adalah 10 juta, masukkan 10 juta. Kemudian lama pinjam ini maksudnya berapa kali angsuran. Contoh, kita buat dalam 10 kali angsuran, berarti lama pinjam kita isi dengan 10. Berarti angsuran pokoknya 1 juta, kemudian jumlah angsurannya 1 juta. Kalau bunganya 2%, kita isi dengan 2, berarti bunganya adalah 200.000. Jumlah angsurannya adalah 1.200.000. Itu. Kemudian kalau sudah betul, asuransi kalau tidak ada kita isi 0, asuransi juga 0. Jumlah yang diterima adalah 10 juta. Tuh, jika ada administrasi, misal asuransi, kita beri 10.000, berarti yang diterima adalah 9.990.000. Jika tidak ada kita isi dengan 0. Kemudian administrasi kalau ada kita bisa isi, misal administrasinya adalah 5.000 misal. Nah, berarti ini akan memotong jumlah yang diterima adalah 9.995.000. Jika tidak ada kita isi dengan 0 seperti ini, kemudian kita klik simpan. Seperti ini. Jika kita ingin cetak kwitansi kita bisa klik, kemudian kita bisa cetak kwitansi seperti ini. Nah, di sini 10 kali asuransi 0, 0. Nah, di bawahnya ada data nasabah. Kemudian jika terdapat kesalahan pinjam kita bisa klik koreksi, kemudian kita cari pada tanggal berapa kesalahannya, kita refresh, kemudian kita klik, kemudian kita hapus. Itu caranya. Kemudian kalau ada peminjam lagi sama kita klik tambah, kemudian kita cari lagi nasabah lagi seperti ini. Nah, dia pinjam berapa? Contoh dia akan pinjam senilai misal 20 juta. Lama pinjam misal 2 tahun berarti 24. Bunga misal 2%, berarti di sini angsuran pokok 833.333, kemudian angsuran bunga 400.000, jumlah angsurannya adalah 1.233.333. Kita klik simpan seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita akan lakukan pembuatan tagihan. Sebelum dilakukan pembayaran harus dibuatkan tagihan. Caranya adalah kita yang di sini adalah yang melakukan peminjaman. Kita bisa klik ini untuk semua seperti ini. Kemudian kita klik proses tagihan. Proses tagihan dia akan membuat sebuah tagihan. Kalau sudah selesai bisa kita lihat tagihan. Kita bisa cetak tagihan seperti ini. Nah, ini adalah tagihan-tagihan yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi. Misal di sini ada SUID tanggal 1801 kode pinjam ini, kemudian tagihannya ini pokok sekian, bunga sekian. Itu ada totalnya. Kita lihat ke bawah. Di sini ada total tagihannya sekian, di pokoknya 13 juta, kemudian bunganya 4 juta sekian. Di situ. Kalau ada berikutnya, kemudian kalau melakukan pembayaran ini sama lihat tagihan. Kalau melakukan pembayaran di sini. Pembayaran pinjaman ini hanya bisa dilakukan setelah proses pembuatan tagihan. Sini misal Mutiara Tonga ini angsuran pokok 1 juta, bunga 200, 1.200.000, saldo piutangnya adalah 10 juta. Ini bisa kita atur kalau misalnya dia sudah bayar pokok manual, ini bisa diisi
bebas. Misal ternyata dia pokoknya 0 karena dia nggak bisa bayar pokok, berarti jumlah bayarnya cuma 200.000. Nah, di sini ada bayar bunga saja. Nah, ini bisa diatur. Kalau misalnya dia hanya membayar bunga saja. Kalau bayar pokok plus bunga seperti ini, nanti bunganya juga bisa diatur tergantung dari yang ada di tempat Anda. Kalau sudah, bisa kita klik simpan seperti ini. Nah, ini ada Mutiara Tonga, kita cetak kwitansi. Ini terdapat besar pinjam 10, saldo pinjaman tinggal 9 juta, pokok 1 juta, bunga 200. Sini. Kemudian ini Mutiara Tonga tadi. Kemudian di sini kalau sudah bisa kita lihat di laporan peminjaman. Ini ada laporan peminjaman untuk tanggal 18.01 sampai ini bisa kita cetak seperti ini. Mutiara Tonga besar pinjam 10, kemudian bunga 2%, lama 10 sini. Kemudian ada lagi laporan pembayaran pinjaman. Nah, ini pembayaran pinjaman bisa kita cetak. Ini pembayaran yang tadi dia bayar 1.200, pokok 1 juta, kemudian bunganya 200.000. Nah, ini ada di sini. Berikutnya di sini juga ada saldo piutang. Nah, saldo piutang kita bisa cetak seperti ini tadi. Ini Mutiara Tonga tadi besar pinjam 10, masih ada saldo piutangnya 9 juta. Nah, di sini ada saldo piutang atau pinjaman outstanding. Nah, kemudian di sini juga ada reka pendapatan. Nah, reka pendapatan kita bisa proses reka pendapatan. Nah, kita bisa cetak. Ini dari Mutiara Tonga 1.200.000, pokok 1 juta, bunga 200. Ini pendapatan dari koperasi yang dari bunga. Ya, tadi kan dia bayar pokoknya 1 juta, bunga 200, berarti koperasi itu Anda mendapatkan bunga 200.000. Nah, itu. Kemudian ada histori pembayaran pinjaman. Kita cek lagi di sini ada histori pembayaran pinjaman. Nah, di sini kode sekian atas nama Mutiara Tonga, kode pinjam 30, angsuran ke 1, pembayaran 1.200, pokok 1 juta, bunga 200, tanggal bayar sekian. Sini ada jatuh 200, pokoknya 1 juta, bunga 200. Ini jumlah pinjam 10 juta, sisa 9 juta. Ini contoh lagi. Berikutnya, misal kita akan buat lagi buat tagihan di misal yang belum bayar akan terlihat di sini. Tadi kita akan bayar untuk misalnya Mutiara Tonga ini. Kita klik 2 kali, kita pindah ke sini, kita buat tagihan lagi. Jadi untuk setiap kali pembayaran dia harus dibuatkan tagihan. Kalau tidak dibuat tagihan, tidak akan bisa dibayar. Kita pembayaran pinjaman, kita tambah lagi, cari, nah di sini Mutiara Tonga lagi, kita klik simpan sini. Nah, ini kalau kita cek Mutiara Tonga, nanti dia akan saldo piutang. Kita lihat di sini. Nah, di sini Mutiara Tonga. Kalau kita cetak di sini, Mutiara Tonga 10 juta, saldo 8 juta karena dia sudah bayar 2 kali. Nah, berikutnya lagi, kalau kita lihat di laporan reka pendapatan, kita proses. Nah, di sini akan Mutiara Tonga ini sudah bayar 2.400.000, pokok 2 juta, bunga 400. Jadi dia sudah bayar yang tadi adalah bunganya 400, karena sudah bayar 2 kali. Tuh. Kemudian kalau kita lihat lagi saldo piutang. Nah, ini saldo piutang seperti yang tadi. Kita lihat lagi Mutiara Tonga. Ini cetak. Nah, ini tadi hasilnya 8 juta. Kalau kita lihat lagi di laporan ada histori pembayaran pinjaman. Nah, di sini kita bisa cetak. Ada histori seperti ini. Yang kedua 1.200, ini 1 juta, 1 juta, bunga 200, 200. Jumlah pinjam 10 juta, sisa 8 juta. Itu cara menggunakan aplikasi dari Koperasi Simpan Pinjam KSP 2016, mudah sekali.
Kalau ada permasalahan bisa telepon ke 0819 3848 3780 atau 0856 45678 031 atau 0812 3453 7788. Dua nomor ini adalah nomor WhatsApp yang nomor Indosat dan nomor dari Simpati atau Telkomsel. Di sini ada websitenya kementeriankoperasi.com. Silakan berkunjung ke websitenya. Terima kasih.